Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa, Bapak Fauzi akan mengajarkan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita sendiri ataupun bagi masyarakat luas ya. Baik, kita berdoa, kita mulai sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu yang berjudul hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke, yang pertama itu jujur. Apa sih jujur itu? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu apa itu jujur? Nah, iya betul. Jujur artinya kesesuaian antara sikap, antara perbuatan kita dengan ucapan kita. Jadi apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita berbuat. Nah, kejujuran ini sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Apa yang ada di dalam hati nurani kita itu adalah sesuatu yang murni atau sesuatu yang suci yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita katakan itu ya berarti itu yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita mengucapkan atau mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, nah itu namanya jujur. Kalau kita nggak jujur atau kita bisa dinamakan itu berbohong. Nah, berbohong itu dosa ya anak-anak. Nah, jujur ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Nabi dalam sabdanya di hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan membawa kita ke surga nanti. Nah, yang kedua itu adalah amanah. Ada yang tahu amanah itu apa? Yang tahu angkat tangan ya. Ada yang tahu? Ya, coba. Apa itu amanah? Salah. Coba ada yang tahu yang lain? Apa itu amanah? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan ya. Nah, hampir betul ya. Jadi amanah itu artinya terpercaya atau bisa dipercaya. Misalkan kita suatu contoh begini ya, kita sedang diamanahkan seseorang itu menitipkan barang ya. Misalkan kita titip sebuah pensil tuh ya, kita titipkan ke si A gitu. Nanti saya ambil ya gitu, saya titipkan dulu. Nah, karena si A ini dia bersifat amanah, otomatis pulpen yang dititipkan kepada dia itu dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, sampai pada akhirnya nanti kepada si peminjam diambil kembali. Namun ketika si A ini tidak bersifat amanah, itu contohnya ketika dia dititipkan sesuatu ya, dititipkan pulpen gitu misalkan, dia menghilangkannya. Nah, itu sifat yang jelek.
Nah, sekarang selanjutnya kalian akan mengetahui ya macam-macam bentuk dari amanah-amanah itu. Mungkin dapat dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama itu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Loh, amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Misalkan Rasulullah itu memerintahkan kita melalui Rasulullah gitu kan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, mengerjakan haji bila mampu dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah seperti meminum minuman keras, terus berbuat kejahatan, mencuri dan lain sebagainya yang itu merupakan perbuatan yang jelek. Nah, kalau kita amanah terhadap Allah, berarti kita harus yang pertama mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan kepada dari Allah. Nah, yang kedua menjauhi larangan-larangannya itu tadi ya. Terus yang kedua, macam-macam amanah itu apa? Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Contohnya apa? Tadi udah Bapak kasih contoh ya. Ada yang bisa mengulang tadi contohnya apa? Nah, betul sekali. Misalkan kita dititipkan sesuatu dari orang lain, kita dititipkan kepada kita dan kita menjaga dengan baik sampai orang itu mengambil. Nah, itu namanya kita bersifat amanah atau dapat dipercaya orang lain. Nah, yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah terhadap diri sendiri bentuknya seperti apa? Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Misalkan ya, kita punya apa ini? Bukan kepala, akal. Nah, akal pikiran kita ini kita gunakan dengan baik. Jadi mungkin kita punya kemampuan lebih nih ya, kita punya kemampuan lebih pinter gitu ya. Nah, pinter kita itu digunakan dengan baik, bukan seperti misalkan akal kita, kepintaran kita itu digunakan untuk membodohi atau menipu orang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Misalkan seperti itu. Nah, contohnya lagi kita punya apa ini? Ada yang tahu ini apa? Nah, tangan ini ya dikasih Allah dengan kondisi yang sempurna seperti ini. Kita gunakan dengan baik, kita gunakan untuk menolong orang, untuk bekerja, untuk menulis, untuk mencari ilmu dan segala macam yang itu merupakan perbuatan baik. Itu namanya kita amanah terhadap diri sendiri. Kalau misalkan kita berbuat jahat tuh, misalkan tangan kita gunakan buat mencuri, buat menyakiti orang lain, itu namanya kita tidak amanah terhadap diri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah hikmah dari perilaku amanah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil setelah kita melakukan suatu perbuatan tersebut. Jadi apa yang kita peroleh dari sifat amanah itu ya, yang pertama itu bisa dipercaya orang lain. Jadi misalkan kita pernah dititipkan sesuatu dari orang lain ya, kita dititipkan sebuah uang atau misalkan apa gitu, terus kita menjaga dengan baik sampai orang itu tadi mengambil. Nah, maka lama kelamaan kita akan dipercaya orang lain. Oh, ini orang lain ketika dititipkan sesuatu dia bisa dipercaya, dia bisa amanah. Nah, itu orang-orang jadi percaya kepada kita karena kita mempunyai sifat amanah. Nah, yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Nah, simpati itu seperti apa? Kayak respon ya, kayak respon orang itu terhadap kita itu selalu baik.
mau itu musuh kita, mau itu teman kita, mau siapapun, kalau kita itu bisa bersifat amanah, nanti lama kelamaan mereka akan mempercayai kita, mereka akan melakukan simpati yang baik terhadap kita. Misalkan kita membutuhkan sesuatu ya, kita butuh pertolongan, maka akan banyak orang yang menolong kita. Misalkan kita nggak punya pensil gitu kan, terus kita bilang kepada teman kita, akhirnya teman kita, karena kita bisa dipercaya, karena kita baik gitu kan, kita bersifat amanah, akhirnya pulpennya dipinjamkan kepada kita. Tapi kalau misalkan kita selalu tidak amanah ya, misalkan ketika kita minjem sesuatu dari teman terus kita hilangkan, nah, ketika kita mau minjem lagi pasti nggak akan diizinkan kan. Nah itu dia, itu salah satu hikmah dari amanah. Yang terakhir itu apa? Hikmah amanah adalah hidupnya akan selalu sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan yang tadi ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Jadi amanah yang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti beribadah, sholat, ya kan, mengerjakan amalan-amalannya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu akan menjadikan hikmah amanah itu, kita akan dimudahkan segala urusan. Mau kita misalkan mau mengerjakan ujian, kita mau ini mau itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Kayak misalkan kita mau ujian, kok ini soalnya sulit, lalu kita dimudahkan, oh ternyata soalnya seperti ini caranya, oh seperti ini caranya, oh, selalu kita akan dipenuhi dengan kemudahan kalau kita bisa bersifat amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang istiqomah. Anak-anak, ada yang tahu istiqomah itu apa? Coba angkat tangan. Masa nggak ada yang tahu istiqomah itu apa? Ada yang tahu? Nah, coba itu Rizky, coba istiqomah itu apa? Bukan. Itu bukan istiqomah. Ada jawaban lagi. Nanti kalau bisa menjawab ya dengan betul ataupun hampir mirip ya, nanti akan saya kasih nilai lebih ya. Ada yang tahu? Nah, hampir betul ya yang dikatakan oleh Faris ya. Jadi istiqomah itu adalah sesuatu ibadah yang kita lakukan itu secara terus menerus ya, atau continuous ya. Misalkan kita kita melakukan sholat sunnah duha ya, sholat sunnah duha itu kan maksimal sampai 12 rakaat ya, 12 rakaat. Tapi kita melakukannya itu dengan 2 rakaat, tapi terus-terusan ya, tiap hari 2 rakaat. Mau itu kita sibuk, mau kita sakit, mau ini mau itu, tetap kita dia bisa menyempatkan sedikit waktunya untuk melakukan sholat sunnah duha gitu kan. Itu namanya kita bersifat istiqomah ya. Jadi kita misalkan kalau beribadah itu harus istiqomah. Jadi jangan misalkan kayak gini ya, kita sholat duha, sholat duha langsung tuh 12 rakaat sekalian, tetapi cuma sehari doang, besoknya tidak melaksanakan sholat. Nah, itu namanya kita tidak istiqomah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih suka kita melakukan ibadah itu dengan istiqomah. Sekalipun cuma sedikit-sedikit, kalau kita melakukannya dengan istiqomah, dengan khusyuk ya, dengan sesuai dengan syariat ya, itu nanti akan menambahkan pahala yang banyak untuk kita. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari perilaku istiqomah. Nah, hikmahnya itu apa? Tadi masih ingat kan hikmah itu apa? Hikmah yaitu
sesuatu yang bisa kita ambil setelah kita melakukan hal tersebut. Otomatis hal yang bisa kita ambil ini hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Nah, yang pertama, orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih ketika dia mendapatkan ujian atau cobaan. Misalkan kita dapat ujian banjir tuh ya, kita dapat ujian banjir, rumah kita kena banjir 1 meter gitu misalkan. Karena dia bersifat istiqomah, dia selalu istiqomah kepada Allah, maka Allah akan menimbulkan perasaan kepada kita tuh perasaan berani ya, bukan perasaan berani wah cuma banjir, bukan kayak gitu. Maksudnya kita nggak ada rasa takut gitu ya, maksudnya takutnya tuh kayak bersyukur, alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan ya, sekalipun dapat cobaan, tapi insya Allah kita yakin bahwa cobaan itu adalah salah satu jalan kita untuk meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa. Yang kedua, hikmah dari perilaku istiqomah ini adalah orang yang selalu istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, karena dia pasti akan selalu tekun dan ulet ya. Jadi ya yang Bapak sudah katakan tadi, misalkan kita sholat sunnah duha kita lakukan dengan terus menerus, tekun tiap hari gitu, pasti kita akan mendapatkan kesuksesan di hari nanti. Nah, yang terakhir, orang yang istiqomah itu akan selalu sabar serta mendirikan sholat, akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita selalu istiqomah tuh ya, selalu istiqomah sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud ya. Jadi setiap kita sholat itu Allah akan menimbulkan perasaan kita itu selalu khusyuk beribadah kepada Allah, fokus gitu. Jadi pikiran kita tuh nggak kemana-mana gitu. Nah, yang terakhir yaitu perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan perilakunya itu seperti apa? Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan apapun, dimanapun itu. Nah, seperti yang sudah saya Bapak katakan tadi, istiqomah itu ibadah yang dilakukan secara terus-menerus ya. Karena dilakukan secara terus-menerus, maka kita akan terbiasa. Mau keadaannya mau sibuk, mau kita kerja, mau kita sedang lapar, mau apa, kita akan selalu ingat untuk melakukan ibadah itu karena sudah terbiasa ya. Yang kedua, kita akan selalu belajar terus-menerus hingga paham. Misalkan tuh anak-anak ada yang kesusahan dalam, misalkan ada materi tentang kejujuran, dia nggak paham gitu. Akhirnya karena dia istiqomah terus belajar membaca ya kan, lama-lama dia akan paham apa yang dimaksud dengan kejujuran, hikmahnya itu seperti apa, terus contohnya kejujuran itu seperti apa, nanti dia akan paham dengan sendirinya karena selalu istiqomah. Betul. Nah, yang terakhir, selalu mentaati peraturan dengan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Misalkan di sekolah ini ya, kita di peraturannya diwajibkan untuk pakai seragam, pakai sabuk, pakai sepatu hitam, pakai celana, atau yang perempuan pakai rok, yang muslim pakai jilbab. Itu adalah salah satu perilaku istiqomah. Nah, kalau yang di masyarakat, misalkan kita peraturannya ya dilarang mencuri ya, berbuat baik kepada tetangga, kepada teman-teman yang ada di rumah. Namanya kita berperilaku istiqomah, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Kalau di rumah misalkan kita disuruh buat
orang tua kita menyuruh kita membantu pekerjaan, menyapu lantai gitu, membantu ngepel, atau kalau perempuan itu membantu masak orang tua. Jadi misalkan kita selalu membantu setiap hari membantu masak gitu, maka itu termasuk contoh dari perilaku istiqomah. Nah, karena udah selesai materinya ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ya. Untuk bab yang selanjutnya, silahkan teman-teman untuk mempelajari bab selanjutnya. Kalau ada latihan soal, silahkan dikerjakan. Kalau nggak bisa, minggu depan akan kita bahas atau bertanya kepada saya ya. Nah, ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf, dan ada baiknya semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.